Shalom, sungguh merupakan sukacita kalau kita dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, mohon pimpinan daripada Tuhan. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, membangun kerohanian kami, membangun intimasi kami dengan Tuhan, dan membuat kami mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati, urapi dia dengan urapan daripada roh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang bertemakan atau yang berhubungan dengan doa. Tema hari ini adalah Tuhan, ini aku. Yang diambil dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa ini, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, ada banyak orang ketika disuruh berdoa, dia katakan tidak bisa berdoa. Apa benar kita tidak bisa berdoa? Apa sulit kalau kita berdoa? Kalau kita bisa menyapa orang lain, bisa ngobrol dengan orang lain, mengapa kita tidak bisa menyapa Tuhan kita, berelasi dengan Tuhan kita? Bukankah kedatangan daripada Tuhan Yesus ke dalam dunia ini telah memulihkan relasi kita dengan Bapa di surga, sehingga kita menyebut Bapa di surga itu sebagai Bapa kita. Kalau kita menyebut Bapa kita sebagai Bapa di surga sebagai Bapa kita, tentu kita dapat berkomunikasi, bukan? Jadi saudaraku, sesungguhnya kita bisa berkomunikasi dan berelasi dengan Bapa kita di surga, Dan Bapa kita di surga sangat merindukan relasi anak-anaknya dengan Dia. Saudara, saya ada sebuah cerita tentang seorang yang sangat sederhana,
dan saking dia tidak bisa banyak berbicara, tetapi dia begitu setia menyapa Tuhan. Setiap pagi ketika dia mau pergi bekerja, di jalan menuju tempat pekerjaannya ada sebuah gereja. Dan dia selalu menyempatkan diri untuk masuk ke dalam gereja dan dia berkata, Tuhan, ini Owe. Ya, saudara, begitu sederhana. Tuhan, ini Owe. Ya, begitu kedekatan yang dijalin daripada Pak Acong ini dengan Tuhan. Berhari-hari dia lakukan setiap pagi, dan juga ketika pulang kerja dia juga melakukan hal yang sama. Dia kembali masuk ke gereja dan juga kembali menyapa Tuhan dengan Tuhan, ini Owe. Saudara, suatu hari Pak Acong ini sakit keras dan dia berada di ICU. Pada waktu dia berada di ICU dan dia bermimpi kalau dia disapa oleh Tuhan, ya. Dia bermimpi Tuhan menyapanya dengan Acong, ini Owe, ya. So, ada satu sinar begitu mulia yang di dalam mimpinya Pak Acong. Dia melihat ada sinar begitu mulia. Kemudian karena suara itu dia langsung terbangun dan dia berkata kepada suster yang berada di dekat itu, Saudara, tahukah, padahal Acong itu berada di ICU, berarti semua peralatan-peralatan medis ada di tangan, ada di hidung dan mulut semua. Kemudian waktu itu Acong langsung bisa melepaskan itu dan tanya, lihat nggak ada orang yang baru saja datang menyapa saya? Kemudian suster bilang nggak ada yang ada di sini karena sudah malam, tidak ada yang mengunjungimu, saudara. Tetapi suster merasa satu keheranan yang sangat luar biasa. Pak Acong ternyata sudah sadar dari kondisinya yang tadinya tidak sadar, ternyata Acong sudah bisa berjalan. Saudara, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Ya, ada mukjizat yang Pak Acong alami dan dia merasakan luar biasa. Setiap hari dia menyapa Tuhan, ya, dengan kata Tuhan, ini Owe. Dan saat Acong di dalam keadaan yang begitu kritis, Tuhan datang menyapa dia dalam mimpi. Saudara, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang tidak dapat berdoa. Kita dapat mengatakan, Tuhan, ini aku. Dengan kita berkata Tuhan, ini aku, itu menunjukkan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan. Saudara, satu poin yang ingin kita renungkan, mengapa sih kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Satu hal yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, mengapa kita berdoa, ya, dan Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita berdoa, ya, karena adalah contoh daripada Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk kita boleh berdoa. Saudara, di tengah-tengah kesibukan daripada Tuhan Yesus waktu dia berada di dunia ini, ya, pagi-pagi sekali dia menyempatkan diri untuk menyapa Bapanya di surga. Kalau Yesus yang adalah Tuhan, waktu dia sebagaimana manusia, dia berada di muka bumi ini dan dia perlu menyapa karena dia ingin menjalin kedekatan dengan Bapa di surga. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau, ya, seperti Tuhan Yesus yang selalu punya kerinduan untuk menyapa Bapa di surga?
Dan pada hari ini saya juga selaku hamba Tuhan mengajarkan kita semua, mari kita juga mempunyai kerinduan seperti Tuhan Yesus untuk menyapa, Tuhan ini aku. Waktu kita berkata Tuhan ini aku, menyatakan adanya satu kerinduan kita ya, menjalin keintiman dengan Tuhan ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, bahkan dia mengajarkan doa kepada kita dengan kata doa Bapa kami. Nah, saudara, maukah kita juga ya sebagai orang percaya yang telah ditebus oleh darah anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus, kita mengambil sikap untuk meneladani Tuhan Yesus yang selalu ingin berdoa ya, menjalin keintiman. Ya, poin yang kedua, mengapa kita berdoa? Dengan berdoa berarti kita bersekutu ya, kita berkomunikasi. Mana ada orang yang di dunia ini ya sama papanya sendiri kan saling menyapa kan ya, jadi kita menyapa, Bapak saya mau pergi ya, waktu kita mau pergi sekolah, mau pergi kantor, kita bilang kepada papa kita di rumah, Papa saya mau pergi ya, pergi kerja atau pergi ke mana atau jalan-jalan. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita sebagai anak Allah, tentu ketika kita juga di dalam kehidupan kita perlu menyapa Bapa kita ya, berkomunikasi, memberitahukan apa yang ada di isi hati kita ya kepada Bapa kita di sorga. Jadi ini yang Tuhan inginkan ya. Mengapa kita berdoa? Pertama karena Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kepada kita. Kemudian yang kedua karena kita ingin menjalin komunikasi dengan Bapa kita di sorga ya. Kemudian mengapa kita berdoa? Juga karena Bapa kita di sorga itu Bapa yang mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. Jadi di dalam kita berdoa, kita bisa berseru ya, memuji Tuhan, kita bisa menyampaikan isi hati kita, apa yang menjadi kerinduan, dan Bapa kita di surga itu adalah Bapa yang mau memberi ya. Bapa kita di surga mengetahui apa yang menjadi keperluan kita. So kalau Tuhan sudah tahu apa yang menjadi keperluan kita, mengapa kita perlu menyampaikannya? Mengapa kita perlu memberitahukannya? Mengapa kita perlu berdoa? Itu adalah karena menunjukkan satu kerendahan hati, sikap kerendahan hati kita untuk memberitahukan kepada Bapa kita ya. Seperti Bapa kita yang di dunia aja ya. Terkadang Bapak kita di dunia ini tahu apa yang anaknya perlukan, tetapi bapaknya seringkali mau apa? Oh, anaknya memberitahu, Papa ini loh yang aku perlu ya. Jadi saudara, demikian juga Papa kita di surga, dia tahu apa yang menjadi keperluan kita, tetapi dia ingin agar kita mempunyai sikap yang rendah hati, datang sebagai seorang anak yang minta kepada Papanya yang di sorga. Jadi masih ada banyak alasan mengapa kita berdoa. Orang mengatakan berdoa adalah nafas hidupnya orang percaya. Ya, betul. Kalau kita sekarang ini kita nggak bisa hidup kalau kita tidak bernafas. Jadi kalau orang percaya tidak berdoa, dia sama seperti orang yang mati. Ya, jadi orang kenapa kita berdoa? Karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Sudah seorang yang sungguh mempunyai iman yang luar biasa di dalam penginjilan, jadi yaitu seorang yang bernama Billy Graham. Ketika dia mau pelayanan ya, orang bertanya apa yang menjadi rahasia daripada kesuksesannya ketika dia melayani. Yang pertama dia bilang berdoa. Yang kedua berdoa.
Yang ketiga, apalagi berdoa. Jadi resep daripada pelayanan daripada Billy Graham yang diberkati hanya oleh karena berdoa. Sebelum Billy Graham pelayanan ke satu tempat 1 tahun sebelumnya, tim doanya itu sudah mendoakan kota di mana Billy Graham akan pergi melayani. Bahkan sebelum Billy Graham sampai ke kota itu, tim doanya itu sudah berada di kota itu untuk berdoa dan berdoa, meminta agar Tuhan memberikan urapan ya ketika firman Tuhan diberitakan dan banyak orang boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Saudara, kita bisa melihat, jadi berdoa itu adalah hal yang sangat penting ya. Jadi mengapa kita berdoa? Saya ulangi, yang pertama oleh karena teladan daripada Tuhan Yesus kita waktu dia di dalam dunia, dia memberikan teladan berdoa. Yang kedua adalah dalam rangka kita menjalin keintiman komunikasi dengan Tuhan kita. Yang ketiga, kita berdoa menyatakan kerendahan hati kita untuk meminta kepada Bapa di surga. Sekalipun Bapa di surga tahu apa yang menjadi keperluan kita, tapi Bapa di surga ingin adanya kerendahan hati anaknya untuk meminta. Yang keempat adalah doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Orang percaya tidak bisa hidup tanpa doa. Oleh karena itu, inilah yang menjadi beberapa alasan mengapa kita berdoa. Masih ada banyak alasan yang lain, tetapi kali ini saya hanya mau menyampaikan 4 alasan itu. Kemudian, bagaimana kita berdoa menjadi poin yang kedua yang kita renungkan. Saudara, firman Tuhan katakan ketika kita berdoa, jangan kita seperti orang yang munafik, ya, mencari pujian, ya, berada di tempat-tempat yang umum, ya, berteriak-teriak, ya, memberitahukan kalau sedang berdoa. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Tetapi Tuhan mau kita berdoa adalah kita masuk ke dalam satu tempat, ya, atau kita berada di dalam satu tempat untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati. Bukan karena kita ingin mendapatkan pujian daripada manusia, tapi sungguh hati kita punya kerinduan. Jadi perlunya sikap hati yang tulus datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Itu yang paling penting. Saudara, kalau memang dikatakan di sini berdoa juga jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapa kita di surga adalah Bapa yang mengenal anak-anaknya. Sehingga kita berdoa tidak perlu bertele-tele. Bukan dengan banyaknya kata-kata kita sehingga doa kita dijawab oleh Tuhan. Tetapi dengan ketulusan hati kita, kesungguhan hati kita mau berelasi dengan Tuhan, memberitahukan apa yang menjadi kerinduan kita, sekalipun dengan kata-kata yang sangat sederhana, Tuhan tetap bisa mendengar. Tuhan itu melampaui bahasa. Karena Tuhanlah yang menciptakan bahasa, Tuhan yang memberikan bahasa kepada manusia, sehingga Tuhan mengerti akan bahasa daripada kita yang mau berseru kepadanya. Ya, cukup kita orang Indonesia, berbahsalah Indonesia. Kalau engkau nggak bisa bahasa Indonesia, engkau bisa bahasa Jawa, engkau bisa bahasa Sunda, atau engkau bisa bahasa Batak, atau engkau bisa bahasa China, silakan, ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang melampaui bahasa. Jadi waktu kita berdoa adalah ketulusan hati kita. Nah, ada bagian yang Tuhan katakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Apa maksudnya? Apakah kita tidak bisa berdoa di dalam hati ketika kita bisa berada di dalam perjalanan? Bisa. Karena Tuhan itu melampaui tempat. Tetapi maksud daripada ini adalah adanya kesediaan kita, ya, mempunyai waktu khusus
untuk bersama-sama dengan Bapa di surga, masuk di dalam kamarmu. Jadi kita diminta sebagai orang percaya punya waktu berdoa yang kita khususkan bagi Tuhan. Terserah mau pagi hari, siang hari, malam hari, tengah malam, itu terserah daripada saudara. Yang pasti ada waktu yang kita khususkan. Sehingga sering kita suka berkata bersaat teduh. Sudah belum bersaat teduh? Artinya waktu kita bersama dengan Tuhan, kita boleh membaca firman, ya, merenungkan firman dan berbicara dengan Tuhan. Ini maksudnya. Jadi kalau tidak memungkin di hari-hari yang kita tidak bisa berada di dalam satu ruangan, ya, secara khusus, ya, karena tidak mungkin kita sepanjang hari berada di dalam ruangan. Kita kan perlu bekerja. Apakah di dalam waktu kita bekerja kita tidak bisa berdoa? Tetap bisa. Kita bisa berdoa di dalam hati kita. Waktu kita mau melakukan sesuatu, mau memutuskan sesuatu, on the spot harus memutuskan sesuatu, kita tetap bisa bertanya, Tuhan, apakah keputusanku ini adalah keputusan yang terbaik? Kita tetap bisa berdoa bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu melampaui waktu dan tempat. Saya punya pengalaman. Waktu hari saya pernah melayani di sebuah panti laras, yaitu tempat orang-orang yang kurang waras, ya, jiwanya sakit, yang masih dalam proses penyembuhan. Sudah tahu kan kalau yang namanya panti laras, ya, ada banyak orang-orang yang tidak mandi, ya, tempat-tempatnya juga kurang begitu bersih sehingga mempunyai bau-bau tertentu. Saudara, waktu saya baru masuk beberapa meter, aduh, saya sudah merasa ruangan itu pengap dan juga lumayan bau, dan saya secara spontan itu isi perut saya udah terasa mau keluar. Padahal pada waktu itu saya harus menyampaikan firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan bahwa harus bersekutu, beribadah 2 jam di tempat yang seperti demikian tentu tidak mudah. Pada waktu itu ada kamar mandi, akhirnya saya masuk ke kamar mandi karena saya di kamar mandi itu saya berdoa. Sebenarnya Tuhan, saya ingin memuliakan Engkau. Saya ingin menyampaikan firman-Mu kepada mereka-mereka yang saat ini mungkin kesadarannya atau jiwanya yang lagi goncang, ya, sehingga mereka pun tidak terlalu banyak bisa mengerti akan kebenaran firman. Tetapi saya percaya, ya, ada saat-saat Tuhan bisa berbicara bagi mereka. Ada 1-2 kalimat yang mereka bisa disentuh oleh Tuhan dan mereka boleh mengalami Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tetapi saya tidak mampu untuk berdiri sekian lama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kondisi demikian. Tuhan bisa, saya minta tolong supaya saya Tuhan tolong supaya saya jangan sampai mual atau muntah di hadapan mereka. Tentu ini tidak baik sebagai seorang hamba Tuhan. Saudara, selesai saya minta Tuhan kasih kekuatan, Tuhan tolong saya, ya. Saya keluar, saudara, sungguh luar biasa. 2 jam saya melayani bersama-sama dengan mereka, ya. Kita boleh memuji Tuhan, boleh dengarkan firman, berdoa bersama, makan bersama, main games, ya, dan saya bisa melewati itu semua. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bukan karena waktu itu saya datang ke hadapan Tuhan, sekalipun berada di satu ruangan yang disebut ruangan kamar mandi, ya, ternyata Tuhan juga bisa mendengar, ya. Yang penting kita konsentrasi, kita mau mencari Tuhan, berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kemudian poin yang ketiga mengenai jawaban doa. Apakah doa kita itu selalu dijawab oleh Tuhan? Bagaimana menurut saudara? Kalau menurut saya, Tuhan pasti
menjawab doa kita, ya. Pasti menjawab doa kita. Ini menjadi satu penghiburan bagi kita, ya. Bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Namun jawaban doa itu ada 3, yaitu yes, ya, Tuhan langsung kabulkan, ya. Yang kedua, wait, tunggu, Tuhan kabulkan, ya. Tapi perlu tunggu. Dan yang ketiga, jawaban doa adalah no. Artinya yang kita doakan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan tidak memberi apa yang kita minta. Karena Tuhan tahu yang kita minta itu bukan yang terbaik. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saudara, ketika jawaban doa kita adalah kita doakan, Tuhan aku sakit kepala, Tuhan sembuhkan, langsung sembuh. Wah, kita senang sekali, ya. Tetapi bagaimana dengan jawaban daripada doa adalah wait, tunggu. Saudara, teman saya mendoakan papanya untuk menjadi orang percaya perlu 20 tahun. 20 tahun baru papanya bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lama bukan? Tapi kita diminta akan kesetiaan kita untuk terus berdoa. Kemudian bagaimana dengan jawaban doamu? Seorang pemudi, dia berdoa untuk mendapatkan pasangan. Dia begitu ingin pasangannya itu si A. Karena si A itu ganteng, ya, kemudian ya punya banyak kelebihan, sehingga selalu dia sebutkan, Tuhan aku mau si A jadi suami saya. Tuhan katakan no, karena aku tahu yang terbaik untukmu. Wah, waktu dia Tuhan menjawab dengan tidak, dia begitu terpukul, ya. Kok orang itu kok nggak cinta sama saya? Enggak, cerita ternyata dia bukan orang yang terbaik, ya, untuk si pemudi itu. Dia pemuda itu yang ganteng itu menikah dengan orang lain, ya, menikah belum lama taunya sudah bercerai. Waktu itulah pemudi itu menyadari, waduh, Tuhan itu baik. Untung saya nggak ambil dia menjadi suami. Kalau saya ambil dia menjadi suami, saya saat ini sudah menjadi seorang janda muda. Saudara, jadi itulah terkadang yang kita minta, ya, Tuhan tidak beri, bukan karena Tuhan tidak mau memberi, karena Tuhan tahu, ya, yang itu yang kita minta bukan yang terbaik, maka Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Rencananya kita beda dengan rencana Tuhan. Kita melihat apa yang hanya terlihat dari mata jasmani kita. Tetapi Tuhan itu melihat jauh lebih jauh daripada yang kita bisa lihat. Oleh karena itu, ketika Tuhan menjawab no untuk doa kita, jangan kecewa. Tanya lagi pada Tuhan, apa maksud daripada Tuhan. Ya, Tuhan tentu punya rencana yang terbaik dan Dia akan memberi kepada kita jauh melampaui apa yang kita minta. Sebagaimana di ayat 8 dikatakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Luar biasa, ya, Bapa kita di surga, Dia akan memberi jauh lebih daripada yang kita minta, ya. Karena Bapak kita adalah Bapak yang mengerti dan Dia akan memberi yang terbaik untuk anak-anak yang dikasihinya. Saudara, inilah renungan yang kita sampaikan pada hari ini. Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh mau mempunyai kehidupan doa yang baik? Apakah saudara mau mengatakan, Tuhan ini aku, sebagai suatu pernyataan kerendahan hati datang kepada Tuhan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita melihat bahwa kasih setia Tuhan akan memberikan
kekuatan, kelegaan, kelepasan, dan ketenangan kepada kita semua. Mari kita menjalin komunikasi dengan Tuhan dan menjalin keintiman kita dengan Tuhan lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan, bukan hanya kadang-kadang, tapi setiap hari kita lakukan, ya. Apapun yang menjadi kerinduan kita harus kita beritahukan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang belum mempunyai kehidupan doa yang baik. Biarlah melalui mereka mendengar firman Tuhan hari ini, mereka punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mereka boleh merasakan bagaimana Bapa di surga yang senantiasa akan memberi apa yang menjadi keperluan daripada kami semua. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa berseru dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua, dan juga mari kita perbaiki kehidupan doa kita. Tuhan memberkati.